mengarungi berbagai macam ujian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita rasa putus asa. Kita nggak bisa tuh kayak judul ini nih, pohon yang berdiri tegak menjadi kuat, nggak bisa. Kita kadang-kadang putus asa. Tapi lewat kisah ini, saya ingin menyampaikan pada ibu-ibu sekalian, tidak ada yang tidak mungkin. Semua ada jalan keluarnya. At-Duha tadi semua ada jalan keluarnya nggak kira-kira? Ada. Siapa nabi-nabi yang diberikan oleh Allah SWT nggak punya anak? Salah satunya siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Punya anak nggak? Nggak punya anak. Punya anaknya kapan? Waktu dalam keadaan yang sudah tua renta. Dalam keadaan ketika rambutnya sudah memutih karena uban dan tulangnya sudah sangat rapuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau seorang anak sebab apa? Sebab berdoa yang tiada putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru berdoa setahun 2 tahun berhenti. Kita katakan Allah nggak kuat nih, ya Allah nggak kuat. Kenapa berhenti? Sebentar lagi Allah kabulkan doamu. Kenapa berhenti? Kenapa putus asa? Padahal kalau kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam, teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat ke-19, dalam ayat ke-4, apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Teman-teman diberikan ujian datang silih berganti, teman-teman berdoa, terus teman-teman bilang, kok nggak dikabulin ya Allah? Kata Rasulullah apa? Orang-orang seperti ini, orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa, tergesa-gesa dalam berdoa. Doamu baru berapa lama? Baru setahun kan? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru sebentar. Kenapa berhenti dalam berdoa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Teman-teman lihat surah Al-Baqarah ayat ke-186. Boleh baca bareng-bareng pada hari ini? Supaya teman-teman tegak berdiri mengarungi bahtera kehidupan yang kadang-kadang gak enak. Tapi lewat doa-doa tadi, engkau akan baik-baik saja. Baca bareng-bareng boleh? Al-Baqarah ayat 186. Supaya kita tahu semua doa-doamu didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu Al-Baqarah ayat 186. Baca bareng-bareng boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah itu dekat. Allah dekat. Allah lihat. Allah tahu apa yang terjadi kepada dirimu. Allah tidak pernah meninggalkan dirimu. Allah tidak pernah membiarkanmu seorang diri, tidak pernah. Allah itu dekat. Kalau kita tanya, engkau di mana ya Allah? Engkau lihat nggak sih ya Allah? Allah dekat. Engkau dengar nggak semuanya? Engkau saksikan semuanya kan ya Allah? Betapa aku dizalimi, Allah tahu. Allah dekat. Allah paham. Allah mengerti apa yang kau alami. Ketika ada yang bertanya kepadamu, di mana aku? Kata Allah, katakan, aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi dalam surah Al-Baqarah 186 kata Allah, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi dalam tema kali ini saya ingin menyampaikan pada teman-teman semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah, terserah engkau ya Allah. Kata ibu tadi, apa yang engkau mau, aku mau ya Allah. Apa yang engkau takdirkan kepadaku, aku ridha ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana cara supaya kita bisa kuat? Doa. Doa tadi apa? Sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang sudah diajarkan oleh Quran tadi. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya senjata untuk kau bisa bertahan dalam kehidupan ini. Dan ingat, Allah katakan, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Doa adalah senjatanya umat muslim. Doa adalah senjata kita semua. Engkau tidak akan pernah merasa kesepian, gak akan pernah merasa kesendirian, gak perlu takut, gak perlu merasa susah. Dalam surat Duha yang kita baca tadi, selalu Allah berikan jalan keluar. Setelah hujan badai selalu ada pelangi yang indah di ujungnya. Begitu teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ceramah saya pada